Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ataupun sore kepada Bapak dan Ibu yang melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Didi Wahyudi, NIM 1710212033. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil magang yang telah saya lakukan pada bulan Januari sampai pada bulan Februari. Baik, hasil magang saya ini memiliki judul yaitu pengaruh penggunaan tajar hidup dan tajar mati terhadap produksi tanaman lada Pepernicum L dengan 100% dosis pupuk anjuran di kebun percobaan Sukamulya Balitro, Sukabumi, Jawa Barat. Dosen yang membimbing saya dalam magang ini yaitu Bapak Dr. Insinyur Gustian MS. Nah, terdapat 5 poin penting di dalam seminar saya kali ini, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua profil dari Balitro atau tempat saya magang, yang ketiga yaitu mengenai tanaman lada, yang keempat kegiatan magang, yang kelima kesimpulan. Latar belakangnya itu magang ataupun PKL, praktik kerja lapangan, merupakan bentuk perkuliahan melalui kegiatan bekerja secara langsung di dunia kerja. Magang atau PKL ini merupakan suatu kegiatan praktik bagi mahasiswa dengan tujuan mendapatkan pengalaman dari kegiatan tersebut mengenai apa yang terjadi di dunia kerja secara nyata. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 2 Januari 2020 hingga 7 Februari 2020 di Kebun Percobaan Sukamulya, Balitro, Sukabumi, Jawa Barat. Adapun tujuan dari dilaksanakannya magang ini ialah menambah pengalaman, ilmu, wawasan bagi penulis mengenai dunia kerja di bidang pertanian, serta mengetahui secara langsung mengenai budidaya dari tanaman lada. Selanjutnya yaitu profil Balitro. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat atau Balitro merupakan unit pelaksanaan teknis penelitian dan pengembangan perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berdiri sejak 1817. Secara geografis, IP2TP Sukamulya atau Kebun Percobaan Sukamulya di Desa Sukamulya, Kecamatan Sekembar, Kabupaten Sukabumi memiliki luas lahan 48 hektar berada pada ketinggian 350 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah yang ada di Kebun Percobaan Sukamulya ini yaitu latosol merah dengan pH 5,5 hingga 5. Curah hujan per tahun berkisar antara 2.600 hingga 3.000 mm. Nah, mengenai jumlah hari hujannya antara 160 hingga 200 hari per tahunnya. Suhu udara minimum 17 derajat Celcius dan suhu maksimumnya 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 90%. Nah, di PPT yang telah saya paparkan mengenai peta dari Kebun Percobaan Sukamulya ini. Di peta tersebut terdapat beberapa tempat yang telah saya berikan keterangan, yaitu yang berwarna hijau di sana dilakukan plasma nutfah dan koleksi. Sedangkan yang berwarna ungu merupakan kantor kebun dan perumahan yang ditempati oleh para pekerja dari Kebun Percobaan Sukamulya ini. Dan juga untuk yang berwarna biru digunakan sebagai kebun induk, vertigasi, dan rejuvenasi lada. Selanjutnya yang berwarna putih itu merupakan penelitian dan pengembangan, yaitu tanaman lada. Pada umumnya, orang-orang hanya mengenal lada putih dan lada hitam. Sedangkan tanaman ini merupakan tanaman yang memiliki julukan King of Spice atau disebut Raja Rempah-Rempah. Tanaman ini merupakan salah satu komoditas perdagangan dunia dan lebih dari 80% hasil lada yang dihasil di Indonesia diekspor ke luar negeri. Batang lada tumbuh merambat pada tiang panjat atau yang disebut dengan tajar dan kadang-kadang menjalar di atas permukaan tanah. Tiap tanaman lada hanya tumbuh satu batang apabila batang dipotong atau dipangkas saat berumur 1 tahun.
dan akan tumbuh tunas-tunas baru dengan jumlah 2-5 cabang. Panjang tiap ruas tanaman tidak selalu sama, yaitu dengan rentang sekitar 4 hingga 7 cm dengan diameter batang antara 6 sampai 25 mm. Nah, tanaman ini sangat cocok dengan curah hujan 1000 hingga 3000 mm per tahunnya dan mempunyai hari hujan 110 hingga 170 hari. Musim kemarau hanya 2-3 bulan per tahunnya dan kelembapan yang cocok untuk tanaman lada ini 65 hingga 98%. Selama musim hujan dengan suhu maksimal 35 derajat Celcius merupakan batasan untuk membudidayakan tanaman ini. Dan untuk suhu minimumnya yaitu 20 derajat Celcius. Tanaman lada dapat tumbuh dengan ketinggian antara 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Dan untuk tumbuh yang paling baik pada tanaman ini yaitu dengan ketinggian 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Dan untuk pH tanahnya seperti kebanyakan tanaman lainnya itu berkisar di antara 5,5 hingga 6,5 pH-nya. Nah, pada tanaman lada ini terdapat 2 varietas yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu varietas natar dan varietas petaling. Dalam kebun percobaan Sukamulya ini yang sedang kami lakukan kegiatan yaitu menggunakan varietas natar 1. Tanaman lada ini dapat diperbanyak dengan secara generatif dan vegetatif. Dengan secara generatif itu menggunakan biji, sedangkan vegetatif menggunakan stek. Kebanyakan para petani itu menggunakan perbanyakan secara vegetatif yaitu stek dikarenakan vegetatif lebih menguntungkan dan produksi yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan secara generatif. Selanjutnya, stek tanaman lada ini dapat diambil dari beberapa sulur, yaitu mulai dari sulur gantung, sulur tanah, dan sulur buah. Di kebun ini, sulur yang digunakan ialah sulur buah dan sulur panjat. Nah, di PPT telah saya perlihatkan gambar mengenai stek perdu dan stek panjat. Selanjutnya yaitu poin ketiga, kegiatan magang. Kegiatan magang ini terbagi atas 2, yaitu kegiatan umum dan kegiatan khusus. Saya akan mulai dari kegiatan umum. Kegiatan umum itu terbagi dari 7 poin. Yang pertama penyetekan, pembibitan, penanaman, pemangkasan, pemeliharaan, pemupukan, dan pengamatan. Sedangkan untuk kegiatan khusus yaitu pengaruh penggunaan tajar hidup dan tajar mati terhadap produksi benih dan pertumbuhan dari tanaman lada atau Pepernicrum L dengan 100% dosis anjuran. Selanjutnya, yang pertama yaitu penyetekan. Penyetekan itu bahan stek yang digunakan yaitu stek satu ruas berdaun tunggal yang berasal dari sulur panjat atau cabang ortotrop dari tiang panjat hidup dan tiang panjat mati. Adapun persyaratan sulur panjat yang digunakan ialah tumbuh normal dan sehat, memiliki akar lekat dan kuat, akar lekat pada buku luas, daun berwarna hijau tua dan berumur lebih dari 10 bulan. 2. Pembibitan. Pembibitan ini dilakukan setelah stek lada ditanam dalam polybag. Waktu pembibitan dipersingkat dengan metode pembibitan lada perdu tanpa perompesan atau daun dibiarkan tanpa dirompes 10-15 daun per steknya. Kemudian disungkup rapat selama 3 bulan sehingga dalam waktu bulan keempat tanaman sudah dapat dipindah ke lapangan. Yang ketiga yaitu penanaman. Penanaman dilakukan pada awal musim penghujan. Bibit lada perdu ditanam secara tegak. Karena jika tidak ditanam secara tegak, maka ia akan menjalar di atas tanah dan pertumbuhan dari lada tersebut tidak maksimal. Saat melepaskan polybag, alangkah baiknya media tanam tidak dipecahkan karena dapat mengganggu perkembangan akar dari tanaman lada yang telah dilakukan pembibitan di dalam polybag. Untuk mengurangi penguapan, bibit diberi naungan yang terbuat dari daun yang tidak mudah lapuk,
seperti daun-daun alang atau kelapa sampai tanaman kuat beradaptasi. Yang keempat yaitu pemangkasan. Pemangkasan tajar dilakukan 3 hingga 5 kali per tahunnya, minimal 2 kali setahun. Atau pada akhir musim hujan, pemangkasan ringan dilakukan dan awal musim hujan pangkas berat. Dengan tujuan memberikan ruang pada tanaman lada mendapatkan cahaya yang cukup untuk pertumbuhan dari tanaman tersebut. Yang kelima yaitu pemeliharaan atau perombesan bunga. Tanaman lada perdu biasanya sudah berbunga pada umur kurang lebih 1 bulan setelah dipindah ke lapangan. Berarti setelah berumur 4 bulan karena di pembibitan dibiarkan selama 3 bulan. Bunga yang muncul harus segera dibuang sampai tanaman berumur kurang lebih 1,5 tahun. Hal ini agar tanaman lada fokus tetap dalam pertumbuhannya dan tidak menyalurkan unsur hara yang didapat ke buah atau bunga yang telah kita buang. Perombesan bunga ini sangat diperlukan karena seperti yang saya katakan tadi, gunanya itu untuk mempercepat pertumbuhan vegetatif dan dihentikan setelah tanaman cukup rimbun. Yang keenam yaitu pemupukan. Pemupukan tanaman lada ini disesuaikan dengan kebutuhan tanamannya. Nah, pada tahun pertama, pupuk yang digunakan yaitu NPK MG atau pupuk majemuk dengan takar 12 banding 12 banding 17 banding 2 per 50 gram per tanaman per tahunnya. Dan pemupukan ini 4 kali setahun. Lalu pemberian pupuk dilakukan mulai 3 bulan setelah tanam. Pada tahun kedua, dosis pupuk 100 gram per tanaman dan per tahunnya. Dan pada tahun ketiga dan seterusnya 200 gram per tanaman per tahunnya. Jadi tanaman lada ini dapat dilakukan pemupukan secara 4 kali dalam setahunnya, yaitu yang pertama dengan dosis 50 gram per tanaman per tahun, selanjutnya itu kelipatan 2-nya, dan selanjutnya itu kelipatan 2 dari pemupukan pada yang sebelumnya. Selama kegiatan, pupukan lada ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan konvensional dan vertigasi. Vertigasi ini merupakan pemberian pemupukan dengan cara pupuk dicairkan atau dilarutkan, lalu disalurkan ke setiap tanaman melalui pipa-pipa yang disiapkan. Yang terakhir yaitu pengamatan. Pengamatan ini dilakukan ada beberapa variabel yang dilakukan untuk pengamatan ini. Yang pertama yaitu tinggi tanaman, jumlah sulur, jumlah ruas, diameter batang, jumlah cabang produksi, dan jumlah malai lada. Pengamatan dilakukan setiap bulannya dengan mengambil sampel tanaman dan perlakuannya. Selanjutnya yaitu kegiatan khusus. Nah, tujuan dari kegiatan khusus ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari tajar hidup dan tajar mati terhadap pertumbuhan dan produksi benih dari tanaman lada. Nah, bahan dan metodenya yang pertama yaitu tempat dan waktu. Kegiatan magang atau kerja praktek dilaksanakan mulai dari 2 Januari 2020 hingga 7 Februari 2020, kurang lebih 40 hari. Yang berlokasi di Kebun Percobaan Sukamulya, Balitro, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu cangkul, golok, gunting, stek lada, baskom, ATK ataupun alat tulis dan kerja. Ada juga tali rafia, plastik fiber, paralon, iluk, karpet, dan jangka sorong untuk mengukur dari diameter batang tanaman lada. Selanjutnya bahan yang digunakan yaitu benih varietas lada yaitu varietas Natar 1 dan Glyceridia atau tanaman gamal yang digunakan sebagai tajar hidup. Lalu ada pupuk kandang, pupuk urea, SP36, KCL, dolomit, arang sekam, kokopit, kardus, hidrogel, dan bahan lainnya. Nah, rata-rata data pengamatan yang dilakukan selama
kami berkegiatan magang di sana didapatkan rata-rata sebagai berikut yang telah saya paparkan di dalam PPT. Perbandingan yang saya lakukan yaitu antara tajar mati dengan tajar hidup dengan variabel pengamatan diameter sulur, jumlah stek panjang, dan jumlah stek perdu. Pada pembahasan ini ada beberapa faktor penting yang dapat kita bahas. Yang pertama yaitu jumlah stek panjat, jumlah stek perdu, faktor yang mempengaruhi tajar hidup dan tajar mati, serta diameter sulur. Baik, akan kita bahas. Yang pertama yaitu berdasarkan grafik yang telah kita dapatkan dari rata-rata yang menggunakan 4 kali ulangan, didapatkan bahwa hasil diameter sulur yang menggunakan tajar mati lebih unggul dibandingkan dengan menggunakan tajar hidup. Dan untuk stek panjat dan stek perdu begitu juga, namun pada stek perdu terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Nah, oleh karena itu akan kita bahas faktor yang mempengaruhi kenapa hasil yang didapatkan tajar mati lebih tinggi dibandingkan tajar hidup. Baik, yang pertama yaitu perbedaan antara tajar mati dan tajar hidup. Seperti yang kita ketahui, tajar hidup itu menggunakan tanaman yang hidup. Tanaman yang hidup memerlukan unsur hara juga. Dan pada kasus kali ini, tajar hidup yang digunakan yaitu tanaman gamal atau Glyceridia sepium bahasa Latinnya. Nah, tanaman lada ini merupakan tanaman yang rakus akan hara. Ini merupakan poin penting yang harus diingat mengenai tanaman ini. Dapat dikatakan bahwa antara tanaman lada dengan tajar hidupnya yaitu tanaman gamal terjadi persaingan hara, sehingga tanaman dari pertumbuhan dari tanaman lada terjadi tidak semaksimal dengan tajar mati yang menggunakan pipa paralon. Selanjutnya, tanaman lada ini bisa jadi terkena penyakit dan hama yang ditularkan dari tajar hidup yang digunakan yaitu tanaman gamal, sehingga produktivitas dan pertumbuhan dari tanaman lada ini berkurang secara signifikan. Kuat berdasarkan kutipan yang saya ambil dari buku YAP 2012 melaporkan bahwa tanaman lada merupakan tanaman yang rakus hara, yang artinya membutuhkan banyak unsur hara untuk pertumbuhannya. Tanaman lada dewasa menyerap unsur hara makro N, P, dan K secara kumulatif dari tanah, masing-masing sebanyak 393,1 kg N, 46,4 kg P205, P2O5, dan 364,9 kg K2O per hektarnya. Jumlah hara diserap lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh SIM pada bukunya yaitu pada tahun 1971, yakni 233 kg N dan 39 kg P2O5 dan 207 kg K2O per hektarnya. Karena itulah kemudian para botanis menggolongkan tanaman lada sebagai high nutrient demand crop alias tanaman yang membutuhkan asupan nutrisi yang tinggi. Selanjutnya, selain adanya kompetisi unsur hara, kemungkinan terserangnya tanaman oleh hama ataupun penyakit dari tanaman gamal dapat menyebabkan produktivitas dan pertumbuhan dari tanaman lada lebih rendah dibandingkan dengan tanaman lada yang dipasangkan dengan tajar mati. Lalu ada beberapa hal juga yang menyebabkan tanaman lada ini minim, khususnya tanaman untuk yang tajar hidup. Pernah saya bertanya kepada kepala kebun yang ada di sana, beliau mengatakan bahwa beberapa bulan sebelum kami datang untuk magang di sana, terjadi kekeringan yang cukup lama sekitar 6 hingga 9 bulan. Dan saya rasa salah satu yang menyebabkan produktivitas dari tanaman lada ini berkurang ialah iklim yang tidak memadai ataupun iklim yang tidak mendukung pertumbuhan dari tanaman lada tersebut. Nah, dan faktor yang paling penting ialah pemangkasan yang tidak efektif dan efisien, di mana proses pemangkasan mungkin terjadi hal yang sangat manusiawi, yaitu pemangkasan yang tidak mengoptimalkan pembentukan cabang buah yang akan sangat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas dari tanaman tersebut.
Jadi kita masuk ke kesimpulan. Dalam kesimpulan ini saya menyimpulkan 3 poin. Yang pertama, tanaman lada merupakan tanaman yang high nutrient atau tanaman yang rakus akan hara. Dan yang kedua, tanaman lada memerlukan tiang ataupun tajar untuk pertumbuhannya, sehingga pertumbuhan dan produktivitas dari tanaman lada ini maksimal. Dan jika ada orang bertanya, tajar hidup atau tajar mati yang baik digunakan, berdasarkan data yang saya dapatkan, saya dapat mengatakan bahwa tajar mati lebih baik dibandingkan dengan tajar hidup, baik dari segi produktivitas, jumlah stek panjat, jumlah stek perdu, dan diameter sulur lebih tinggi produktivitasnya pada tanaman dengan tajar mati. Dan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang untuk diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dari tanaman lada ini, ialah tingkat curah hujan dari daerah yang digunakan untuk budidaya. Selanjutnya, proses pemangkasan. Proses pemangkasan harus dilakukan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, pemeliharaan dari hama dan penyakit yang merupakan faktor yang paling sering terjadi yang menyebabkan kerusakan pada tanaman lada. Dan juga pemberian pupuk pada waktu yang tepat atau pemberian pupuk 5T, tepat waktu, tepat cara, dan lainnya. Baik, sekianlah hasil seminar yang saya lakukan. Udah lanjut aja, udah potongnya lah sekalian. Oke, baiklah, sekianlah hasil seminar yang saya lakukan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam saya bertingkah di dalam video ini, saya ingin meminta maaf, dan semoga apa yang saya dapatkan ini bermanfaat bagi saya dan bagi orang lain. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.